Kamila hadir. Suci Hadir. Adita hadir. Nurhadija hadir. Luhur Tidak hadir. Kenapa? Sakit. Yang sakit kita doakan supaya segera diberikan kesembuhan. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta tolong kursinya dirapikan terlebih dahulu. Ini Nabila agak kesini sedikit. Nah, biar ketika dipandang itu enak gitu loh. Nah, jadi Ibu ingin membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, semisal Ibu nanti mengatakan anak-anak harus memperhatikan. Kemudian tidak boleh rame sendiri. Tidak boleh mengejek, saling mengejek dengan teman-temannya. Oke. Nanti yang melanggar aturan enaknya diapain nih? Dihukum nanti pada di depan ya. Nanti diberikan pertanyaan sama Ibu. Nah, jadi Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Saya Bu. Ya, adalah Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama bernafas, yang kedua pakan terhadap rangsangan, dan yang terakhir berkembang biak. ya betul. Ada jawaban lain? Ya Sisil. Tubuh Bu. Ya, sama membutuhkan makanan. Ya betul sekali. Jadi jawaban dari Sisil dan juga Nabila itu sudah tepat ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih. Pasti kalian pernah melihat tumbuhan dan hewan di sekitar kalian kan? Ya. Apakah tumbuhan dan hewan di sekitar kalian itu bisa hidup sendiri di lingkungan sekitar? Tidak. Kenapa coba? Karena membutuhkan air sama cahaya matahari, tanah dan udara Bu. Ya betul. Ada jawaban lain? Saya. Ya, Arimba. Karena hewan itu membutuhkan makanan yang berasal dari lingkungannya Bu. Ya betul sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak ternyata masih ingat terkait materi minggu lalu ya. Nah, di sini ada yang pernah main ke sawah apa enggak? Pernah. Makhluk hidup apa yang pernah kalian lihat? Belalang. Cacing. Ya, terus? Tikus. Tikus. Bukan Bu. Siput. Apa namanya? Keong. Apa keong? Keong. Oh iya, keong. Rumput liang. Rumput kapur. Iya, betul Kakak. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi komponen biotik dan juga abiotik yang ada pada ekosistem serta menjelaskan terkait pengertian serta komponen dan juga contoh dari rantai makanan di sekitar kita. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Harap diperhatikan dengan baik. Jangan pakai sendiri. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pohon yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan berdialog satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gajah. Nah, jadi anak-anak tadi sudah melihat video terkait komponen biotik dan juga abiotik pada suatu ekosistem. Nah, Ibu akan menjelaskan sekilas terlebih dahulu bahwa ekosistem itu ada 2 jenis. Yang pertama ada ekosistem
kemudian sabana, tundra, dan sebagainya. Kalau ekosistem buatan itu ada campur tangan dari manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya seperti sawah, kolam, dan juga ladang. Nah, di sini Ibu memiliki suatu gambar ekosistem. Ibu tampilkan terlebih dahulu. Nah, coba dilihat pada gambar ini. Ada yang bisa menyebutkan nggak mana sih yang termasuk komponen biotik dan juga komponen abiotiknya? Kalau komponen biotik itu makhluk hidup, kalau abiotik itu benda tak hidup. Ayo yang bisa menjawab. Rusuh. Ya, rusuh apa? Ya, ya tadi yang disebutkan sama Suci betul. Terus Adika mau menjawab komponen abiotik tidak hidup ya? Ya, betul. Betul ya. Tanah. Ya, betul. Tidak hidup, apalagi? Pohon. Iya, betul sekali. Kalau komponen biotiknya selain rusa disebutkan seperti apa saja? Burung. Iya, betul. Ini ada burung. Terus, ini apa? Ikan. Bubur. Iya, betul sekali. Karena tadi masih agak kebingungan ya, kita coba satu gambar lagi. Ini ada gambar kedua. Mana yang termasuk komponen biotiknya? Biotiknya dulu deh. Ikan, ya. Ya bisa. Apa? Kodok, ya kodok. Wah, iya ini apa juga? Kumbang. Ya, iya betul semua. Kalau abiotiknya apa? Itu pohon tumbang. Air. Itu apa yang ada di sana? Cahaya. Ya, matahari. Terus jarak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, ternyata anak sudah bisa membedakan mana komponen biotik dan juga abiotiknya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait rantai makanan. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, anak-anak kalau lapar itu ngapain sih? Makan. Nah, benar sekali ya. Karena dengan makan kita bisa menambah energi dan juga bisa beraktivitas kembali dengan lebih semangat. Jadi yang butuh makanan itu tidak hanya manusia saja, tetapi makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan juga memerlukan makanan. Petani berjalan ke sawahnya untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya dengan hati-hati di tanah yang subur. Setiap hari, ia merawat padinya, menyirami dan membersihkan gulma agar tumbuh subur dan sehat. Musim tanam berjalan lancar, dan padi mulai menghijau, menunjukkan tanda-tanda akan segera siap dipanen. Namun, suatu malam, datanglah segerombolan tikus. Mereka keluar dari sarang dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh Pak Tani. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat Pak Tani merasa khawatir. Tapi Allah memiliki cara untuk menjaga keseimbangannya. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memangsa ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, mengubahnya menjadi humus yang kaya nutrisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, tanaman di sawah Pak Tani menjadi tumbuh subur dan menghijau. Pak Tani belum bersih. Oke, jadi anak-anak sudah melihat video terkait rantai makanan yang ada
seimbang. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Sudah. Nah, tadi kan Ibu hanya menjelaskan sekilas terkait rantai makanan. Ternyata rantai makanan itu juga memiliki komponen loh. Yang pertama itu ada, oh iya, dari pengertian dulu ya anak-anak. Jadi rantai makanan itu merupakan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup satu sama lain. Nah, jadi komponen yang pertama ada produsen, yaitu makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri atau disebut dengan autotrof. Nah, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan, contohnya seperti rumput maupun pohon. Kemudian yang kedua ada komponen konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi konsumen ini akan memakan dari makhluk hidup yang lain. Nah, konsumen sendiri ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup yang memiliki kecenderungan memakan tumbuhan, yaitu herbivora ya. Jadi contohnya itu seperti belalang yang makan rumput. Kemudian ada konsumen tingkat 2, yaitu makhluk hidup yang memiliki kecenderungan untuk memakan makhluk hidup lain. Jadi konsumen tingkat 2 ini nanti akan memakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Ini sama seperti yang tadi. Jadi konsumen tingkat 3 itu akan memakan konsumen tingkat 2. Nah, makhluk hidup dalam konsumen tingkat 2 itu memangsa hewan ataupun daging. Contohnya seperti kelak yang memakan ular. Dan yang terakhir adalah konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini adalah konsumen yang paling akhir. Jadi ini tidak memiliki predator dan juga mangsa. Jadi konsumen puncak ini akan mati ketika sudah waktunya, ketika diburu oleh manusia, bahkan ketika bertengkar dengan makhluk hidup lain. Nah, tetapi perlu diingat ya anak-anak, untuk konsumen ini tidak hanya mentok pada konsumen 3. Ini bisa sampai konsumen 2 saja, konsumen 4, konsumen 5, dan seterusnya. Jadi berbeda-beda tergantung pada panjang rantai makanannya dan juga jenis makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir decomposer atau disebut dengan pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh manusia, contohnya seperti jamur maupun bakteri. Nah, itu tadi materi yang telah Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu, ya silakan. Kenapa tumbuhan selalu berada di awal rantai makanan? Oke, pertanyaan yang bagus ya anak-anak. Kenapa tumbuhan selalu berada di awal rantai makanan? Nah, jadi tumbuhan selalu berada di awal rantai makanan itu karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari dan juga fotosintesis. Nah, tumbuhan itu yang menjadi sumber utama makanan dalam makhluk hidup. Maka dari itu, tumbuhan selalu berada di awal rantai makanan. Apakah sudah paham? Nah, alhamdulillah ya, di sini Ibu punya media. Tapi sebelum Ibu menjelaskan media, enaknya kita ice breaking dulu. Apa? Media dulu nih. Ice breaking ya. Di sini kita akan menyanyikan lagu rantai makanan. Ayo anak-anak berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2 juga memulai makan dimakan
mana ini ada media berupa diorama, ini ada ekosistem hutan, kemudian di sini ada ekosistem sabana, ekosistem laut, dan juga ekosistem tundra. Nah, untuk produsen dan juga konsumennya ini sudah Ibu sesuaikan dengan ekosistem yang ada ya teman-teman anak-anak. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan dari ekosistem tundra terlebih dahulu. Nah, jadi ekosistem tundra ini adalah ekosistem yang berada di daerah dingin. Salju, Bu. Iya, betul sekali, ditutup ya anak-anak. Nah, jadi di sini ada rangkaian makanan. Yang pertama, produsennya berupa fitoplankton. Kemudian untuk konsumen satunya berupa zooplankton. Kemudian konsumen konsumen duanya ada ikan kecil yang memakan zooplankton atau konsumen satu. Kemudian ada ikan salmon, yaitu konsumen tingkat 3 yang memakan ikan kecil. Dan yang keempat ada konsumen tingkat 4, yaitu anjing laut yang memakan ikan salmon. Kemudian yang terakhir ini ada konsumen tingkat 5, yaitu beruang kutub yang memakan anjing laut. Yang terakhir ini ada pengurai. Jadi di sini ada 5 konsumen, ada sampai konsumen tingkat 5 ya Nana. Jadi tidak hanya mentok seperti yang dijelaskan bahwa sampai konsumen tingkat 3 saja. Nah, di sini ada yang belum Ibu isi, ada ada ekosistem hutan dan juga ekosistem laut. Ada yang mau membantu Ibu untuk menyusun rantai makanan? Nanti Ibu bantu. Lalu Adila, ayo akan di depan. Oke Ibu. Ini dipegang dulu. Ekosistem laut ya. Coba dipasangkan dulu Dina di sini. Sudah. Kemudian coba diurutkan dari produsen sampai pengurai. Fitoplankton yang pertama, Ya, paling bawah. Ini merupakan produsen. Kemudian udang konsumen 1, ya. lalu ikan konsumen 2, lalu singa laut konsumen 3, Ya. hiu konsumen 4, dan yang terakhir pengurai. Yeay. Nah, betul ya. Kita berikan tepuk tangan Yeay. Jangan duduk dulu. Ibu. Ini dapat coklat. Nah, ini masih ada satu lagi, ada yang mau maju nanti dapat hadiah. Ini ekosistem di hutan, gampang nih, pasti semuanya bisa. Ya, Suci mau maju. Ini dipegang dulu. Mudah kok anak-anak. Hadap depan. Yang pertama ada rumput sebagai produsen, Ya. lalu ada kelinci sebagai konsumen 1, Berarti kelinci memakan. memakan rumput, lalu ada serigala sebagai konsumen 2, memakan kelinci, lalu ada harimau konsumen ketiga, memakan serigala, dan yang terakhir ada penguraian. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Oke, Ibu kasih hadiah juga ini. Thank you, Miss. Ya. Sudah paham ya berarti terkait ekosistem dan juga rantai makanan? Kalau Bu paham. Nah, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal ataupun lembar kerja. Ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompok 1 ada Suci, Nabila, dan juga Nurhadijah. Kemudian kelompok 2 ada Sisil dan juga Adiba. Berdua saja ya
bisa dikerjakan bersama-sama. Ibu ini apa ini? Ya, dan ke sini kamu datang. Berarti kamu datang sendiri. Kamu berdua belum ya? Tinggal di situ. Sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, sebelum memulai presentasi, kita mini game terlebih dahulu, mau nggak? Mau ya. Supaya nanti ketika mau presentasi bisa lebih semangat. Nah, jadi namanya itu sambung rantai makanan. Nah, semisal di sini Ibu menyebutkan rumput sebagai produsen, nanti Ibu akan menunjuk kalian secara bergantian, misalnya Nurhajah. Nah, iya seperti itu. Jadi Nurhajah harus menyebutkan konsumen 1, kemudian Ibu akan menunjuk lagi Nabila harus menyebutkan konsumen 2, selanjutnya sampai ke pemurai. Tetapi harus sinkron ya ekosistemnya. Jangan misalnya Ibu menyebutkan rumput, tiba-tiba Suci menyebutkan pohon, itu kan nggak sinkron ya. Nah, Ibu langsung mulai aja ya. Nggak dari Ibu, dari anak-anak ya. Adiba, rumput. Nabila, Lara, Suci, ayam, Nurhajah, ular, sisil, jamur. Oke, betul, silakan. Yeay. Seru nggak? Apa lagi ya? Dari siapa ya? Sisil, hippopotam, Suci, udang, Nabila, ikan, Nurhajah, laut, Adiba, hiu, Suci, uren. Ya betul. Yang disebutkan anak-anak tadi termasuk ekosistem apa? Laut. Ya betul, tanah. Nah, karena sudah semangat ya, kita memulai untuk presentasi. Presentasinya dari kelompok 1 dulu deh. Ayo kita maju bersama-sama. Yang ini. Dan di sini tentang rantai makanan. Yang pertama itu urutan yang paling benar itu yang pertama ada produsen yaitu rumput, konsumen 1 ada belalang, konsumen 2 ada katak, dan konsumen 3 itu ada ular, konsumen keempat ada elang, dan terakhir itu penurai. Oke, dari apa yang telah dijelaskan oleh Nurhajah, apakah ada tanggapan dari kelompok 2 atau tidak ada? Ada. Apa? Bagaimana? Tidak ada. Tempelannya rapi apa enggak? Rapi. Saya juga rapi, Bu. Oke, alhamdulillah ya, berarti telaten semua. Terus coba ini. Oke. Yang pertama itu soal mendata mengurai bangkai makhluk hidup, itu jawabannya decomposer ya Bu ya. Ya. Nah, terus yang menurun itu soalnya makhluk hidup memakan herbit, itu karnivora namanya. Ya betul. Oke, terus yang terakhir ini ada hasil pengukuran decomposer yang membuat tanah menjadi subur itu humus. Oke, betul ya anak-anak. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apa saya? Ada kerjakan enggak? Apa saya tidak tahu humus itu apa? Oke, ini kelompok 1 sudah mengerjakan. Bisa menjawab? Humus itu adalah zat organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan hewan yang telah busuk. Oke, bisa ditambahkan ya kelompok 2 untuk dilanjutkan.
jadi hadapan di depan. Oke, jadi saya dengan Bimba mau mempresentasikan hasil diskusi kita. Di sini ada soal, yaitu jelaskan bagaimana rantai makanan menunjukkan hubungan antar komponen ekosistem biotik dan antibiotik. Jawabannya adalah antibiotik. Biotik. Iya, biotik ya. Iya. Yang bisa menjelaskan. Nomor jawabannya rantai makanan menunjukkan hubungan komponen biotik dan abiotik karena makhluk hidup saling bergantung untuk mendapatkan energi dari lingkungan seperti cahaya matahari dan air. Oke. Yang nomor 2. Dari nomor 3, dari hasil pengamatan di sekitar lingkunganmu, apakah ekosistem di sana sudah seimbang? Jika belum, maka apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Oke, jawabannya belum, karena masih ada pencemaran dan kurangnya tumbuhan. Lalu langkah-langkahnya yaitu yang pertama menjaga kebersihan, menanam pohon, dan yang terakhir melindungi hewan di lingkungan sekitar. Nah, dengan langkah-langkah tersebut kita dapat membantu memulihkan ekosistem sebagai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya tetap harmonis. Oke, dari yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada, jawabannya sama kayak kelompok 2. Oke, kita berikan applause untuk kelompok 2. Ini berikan dulu. Oh iya. Satu-satu, Ibu. Ya, sama-sama. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan. Dan tadi ada pertanyaan ya, humus itu apa? Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa humus itu merupakan zat organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan juga hewan yang sudah membusuk di dalam tanah. Nah, jadi humus itu memiliki banyak manfaat ya, seperti menyuburkan tanah, kemudian dapat membantu pertumbuhan tanaman. Contohnya itu seperti ketika daun kering jatuh ke bawah dan juga membusuk. Nah, lalu berubah menjadi pasir hitam dan juga gembur. Nah, jadi fungsinya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi. Seperti itu. Apakah sudah paham? Paham. Oke. Sepertinya anak-anak sudah lelah ya. Kita tunggu semangat dulu dong supaya lebih semangat, supaya lebih berenergi. Tepuk semangat. Semangat. Dari yang telah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin membantu Ibu menyimpulkan? Tadi kita sudah belajar apa saja? Saya Bu. Ya. Kita tadi belajar tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu ada dua, biotik dan abiotik. Nah, jenisnya ada dua, yang buatan dan yang alami. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke. Jadi perlu diingat ya anak-anak bahwa makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan supaya lingkungan bisa menjadi harmonis. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Jadi gunanya soal evaluasi ini untuk mengukur kemampuan anak-anak setelah menerima materi yang Ibu jelaskan. Dikerjakan secara mandiri ya. Jangan nyontek, jangan oleh ke kanan, oleh ke kiri. Kurang satu ya, sebentar. Ini, enggak. Apabila ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan ke Ibu. Ada juga, mana? Apakah sudah paham? Ini jauh semua. Iya, dijawab semua. Soal nomor 1 sampai nomor 5.
Bagaimana? Apakah ada yang sulit atau semuanya mudah soalnya? Mudah. Semoga benar semua ya. Ini nomor absennya jangan lupa ditulis ya, namanya juga. Ya Bu. Sudah Bu? Sudah? Sudah. Oke, dikumpulkan ya. LKPD-nya sekalian tadi yang kelompok juga dikumpulkan. Ini sudah. Oke, di sini jawabannya macam-macam ya. Ibu mau bahas satu soal saja. Di sini pertanyaannya disuruh untuk menjelaskan peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan. Nah, ini ada produsen membuat makanan. Ya, betul. Konsumen memakan makhluk hidup lain, pengurai menguraikan sisa makhluk hidup. Nah, jadi yang di jawaban ini sudah benar ya, karena mungkin perlu ditambahkan contohnya saja seperti itu. Nah, anak-anak pasti sudah gak sabar untuk pulang ya? Iya. Oke, sebelum ibu tutup, ibu ingin memberikan tugas rumah atau PR untuk anak-anak. Senang apa enggak nih kalau ada PR? Suji kok gak senang, kenapa? Soalnya di rumah selalu bantu ibu dan Oh. aku pakai Miss. Oh gitu. Jadi kalau ingin membantu ibu tidak apa-apa ya. Tetapi kalau